Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2026 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Yobi Abinino, yang kedua ada Yulfi Renie Dejaga, yang ketiga ada saya, Andini Zaskia Karim, yang keempat ada Aneke Latuluma, dan yang terakhir ada Angelika Maria Taneo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemberian Prioritas Pelayanan Paspor kepada Kerabat Petugas. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Latar belakang kasus. Pelayanan paspor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Setiap pemohon memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan prosedur dan urutan pelayanan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi konflik kepentingan, yaitu ketika petugas memberikan kemudahan atau prioritas pelayanan kepada keluarga, teman, kerabat, atau pihak yang dikenal secara pribadi. Contohnya, seorang petugas customer service menerima permintaan dari kerabat untuk diprioritaskan dalam proses pelayanan paspor, walaupun tidak sesuai dengan antrean. Karena adanya hubungan pribadi, petugas kemudian membantu mempercepat proses verifikasi atau mendahulukan jadwal wawancara. Tindakan tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat memunculkan pelanggaran terhadap prinsip pelayanan dan bertentangan dengan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan analisis masalah tersebut, maka faktor penyebabnya adalah yang pertama faktor individu. Faktor individu kita bisa lihat bahwa kurangnya integritas dan pemahaman tentang nilai berakhlak. Di sini petugas belum memahami bahwa bantuan terhadap keluarga atau relasi itu termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, petugas lebih mengutamakan hubungan pribadi dibanding aturan organisasi. Faktor yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi di sini adalah pengawasan pelayanan yang belum optimal. Belum ada mekanisme kontrol yang kuat, sehingga masih terdapat ruang intervensi dalam tahapan pelayanan. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini dimaksud bahwa tekanan sosial dari keluarga atau relasi. Terdapat anggapan bahwa membantu kerabat merupakan hal yang biasa dan mementingkan hubungan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi. Akan memaparkan terkait dampak dari permasalahan yang ada dilihat dari 3 sisi. Yang pertama yaitu dampak bagi masyarakat. Tentunya pemberian prioritas pelayanan kepada kerabat dari salah seorang petugas akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Hal tersebut dapat memicu permasalahan di kemudian hari, seperti menurunnya rasa keadilan dalam pelayanan, berkurangnya kepercayaan publik terhadap instansi, menimbulkan persepsi diskriminatif, menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, serta dapat memicu pengaduan konflik. Yang kedua adalah dampak bagi organisasi. Dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan tersebut seperti menurunnya citra institusi, terpengaruhnya reputasi organisasi, terganggunya efektivitas sistem pelayanan, dan dapat berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat. Yang ketiga yaitu dampak bagi individu itu sendiri. Dampak yang dirasakan seperti menurunnya integritas dan profesionalisme, menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan kepercayaan rekan kerja, dan hal tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologi dan beban moral. Alternatif solusi yang kami berikan, kami membaginya menjadi 3 alternatif solusi. Yang pertama yaitu solusi jangka pendek, yang kedua solusi jangka menengah, dan yang ketiga solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek dapat dilakukan dengan membuat briefing rutin terkait penerapan nilai berhak dan memastikan seluruh pemohon mengikuti sistem antrean yang berlaku. Untuk solusi jangka menengah yaitu dapat dilakukan dengan melaksanakan pengawasan pelayanan secara berkala
dan melakukan evaluasi pelayanan berbasis indikator kepatuhan. Dan yang ketiga, solusi jangka panjang dapat dilakukan dengan membangun budaya kerja berbasis integritas dan anti konflik kepentingan, serta penguatan internalisasi nilai berakhlak melalui pembelajaran berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari pemaparan ini, praktek pemberian prioritas pelayanan kepada kerabat terbukti merupakan bukti nyata dari konflik kepentingan. Tindakan semacam ini sangat bertentangan dengan keseluruhan nilai dasar berakhlak, terutama karena menjadi raih komitmen kita pada sikap berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penegakan aturan secara formal saja belumlah cukup. Kita harus membangun solusi yang komprehensif melalui penguatan integritas di dalam diri setiap individu, peningkatan pengawasan dari sisi organisasi, serta penanaman budaya kerja yang benar-benar profesional demi mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan terpercaya. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf dan selebihnya kami mengucapkan terima kasih.